Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat. Di tengah padat kegiatan Pak, hari ini ada kegiatan apa saja Pak? Ya, jadi di DPR ini kita lagi disibukkan dengan pembahasan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota di tahun 2022 dan ada beberapa kegiatan rutin kami baik itu RDP dan pembahasan pansus-pansus ini. Jadi sangat sibuk Pak ya untuk saat ini. Iya, lumayan. Namun tentunya menjadi kebanggaan bagi kita semua, tentunya bagi pemirsa Fajar TV dan juga pendengar Fajar Radio, bahwa di tengah kesibukan beliau hari ini hadir bersama kita untuk berbincang terkait tema kita adalah sosialisasi peraturan daerah rumah kos di Kota Makassar. Dan perda ini ternyata sudah ada sejak tahun 2011. Perda ini diterbitkan lantaran perkembangan Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi, kemudian fasilitas berbagai bidang semakin pesat, terutama dalam sektor pendidikan, jasa dan perdagangan. Ini menjadikan Kota Makassar saat ini pertumbuhan rumah kos cukup besar Pak ya? Betul. Sejauh mana Pak penerapannya? Ya, jadi penerapannya memang sudah kita mulai laksanakan dari 2011, tapi tidak menutup kemungkinan karena yang dikatakan Bu Sartika tadi bahwa Makassar ini sebagai ibu kota provinsi tentunya banyak menyerap tenaga kerja dari luar, kemudian banyak adik-adik kita yang bersekolah maupun berkampus di Makassar yang memang tentunya sangat memerlukan fasilitas rumah kos di Kota Makassar. Tetapi memang harapannya bahwa rumah kos yang ada di Kota Makassar itu harus selalu berada dalam koridor atau aturan-aturan yang diciptakan oleh pemerintah Kota Makassar agar supaya mulai dari keamanan, ketentraman dan sebagainya itu tidak mengganggu di wilayah sekitar rumah kos tersebut. Baik, bagaimana Bapak melihat sejak ini kan masih sampai sekarang masih tahap sosialisasi karena pertumbuhan rumah kos terus terjadi tiap tahunnya, penerapannya Pak perda rumah kos ini? Ya, memang kita melihat dengan aturan adanya perda ini sudah mulai tertib, tetapi memang tidak menutup kemungkinan masih banyak saja pengusaha-pengusaha rumah kos yang tidak mematuhi aturan-aturan tersebut. Nah, di sini memang selain tugas dari pemerintah Kota Makassar, kita harus meminta keterlibatan masyarakat sekitar, mulai dari ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, kemudian tokoh perempuan dan anak-anak muda di sekitaran rumah kos tersebut supaya menjadi pemantau atau melihat langsung apakah memang rumah kos tersebut sudah memenuhi aturan atau berada dalam aturan daerah. Aturan daerah ini kan jumlahnya tentu semakin banyak Pak ya. Apakah ini ada klasifikasi terhadap mereka untuk penerapan dari peraturan daerah? Ya, jadi untuk aturan perda rumah kos ini mengatur untuk keseluruhan, mulai dari kos-kosan yang berkamar sedikit sampai kos-kosan eksklusif ini diatur dalam perda ini, yang dimana sebenarnya perda ini lebih mengatur terkait keamanan dan ketertiban terkait pengusaha rumah kos ini. Ini diatur mulai dari pembatasan bahwa rumah kos ini tidak boleh menyatukan antara kos putra dan kos putri. Kemudian misalnya setiap 3 kamar ini harus menyediakan 1 kamar mandi atau WC. Kemudian setiap rumah kos harus menyiapkan ruangan tamu sehingga tidak ada lagi tamu yang bertamu langsung masuk di kamar. Seperti itu. Sejauh mana sosialisasi ini berjalan sampai sekarang? Iya, jadi sosialisasi ini memang sudah berjalan langsung. Bahkan setiap pengusaha kos yang ingin mendaftarkan usahanya di misalkan kelurahan, kecamatan dan sebagainya, ini akan diperlihatkan atau diperhadapkan dengan perda tersebut. Adapun juga bantuan dari teman-teman anggota DPRD di Kota Makassar, ada 50 anggota DPRD Kota Makassar yang mempunyai kegiatan yang membantu terkait pengawasan dan penyebarluasan perda tersebut, di mana kadang kita melakukan sosper, kita mengangkut kegiatan ini untuk mengundang para tokoh-tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW atau
siapapun yang terlibat dalam pengawasan perda tersebut. Apa sih yang menjadi target utama Pak dari adanya perda ini? Apakah ini kan perda saat ini sudah diterapkan, kemudian ada istilah penerimaan terhadap penerimaan pajak. Ya. Apakah itu menjadi target utama atau yang penting adalah bagaimana sebenarnya perda ini mengikat secara menyeluruh baik kepada para pelaku usaha rumah kos maupun penghuni rumah kos, bagaimana menciptakan ketertiban karena Makassar kan menuju kota dunia Pak ya? Iya. Kalau saya melihat dari segi pendapatan pemerintah Kota Makassar belum terlalu mengharapkan pendapatan dari segi sumbangsi dari rumah kos, karena kita melihat bahwa di peraturan pajak daerah itu kan ada perdanya tersendiri bahwa di sini rumah kos yang memiliki 10 kamar atau lebih di sini yang baru diberikan kewajiban untuk menyetorkan pajak. Yang kita melihat dalam perda ini bahwa bagaimana memang pemerintah Kota Makassar bisa mengawasi, kemudian menertibkan, kemudian menghindari konflik-konflik di tengah-tengah masyarakat yang dimana ada pelaku rumah kosnya, karena kita melihat memang kebebasan adik-adik kita atau anak-anak kita ini terkait pembatasan-pembatasan terkait bagaimana tidak kumpul bersama dalam satu kamar yang belum berkeluarga, kemudian menerima tamu di dalam kamar, kemudian bagaimana memisahkan antara kos putra dan kos putri, kemudian bagaimana pengusaha rumah kos ini tidak mengganggu di sekitar wilayah mereka, pemukiman yang lainnya Pak ya? Pemukiman yang lain. Kalau melihat dari pengawasan, apakah ini perda ini dianggap sangat tepat untuk saat ini mampu meredam hal-hal yang seperti Bapak katakan tadi? Kalau iya, berapa persentasenya bisa dipresentasikan atau tidak? Ya, jadi perda ini memang sudah sangat membantu ya dalam pengawasan dan penertiban rumah kos ini, karena kita sudah melihat bahwa sudah ada beberapa rumah kos yang ditutup atau dicabut izinnya oleh pemerintah Kota Makassar karena tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada di perda tersebut. Tentunya di sini yang saya katakan tadi bahwa sangat dibutuhkan keterlibatan dari tokoh-tokoh masyarakat setempat, baik itu ketua RT, ketua RW maupun lurah setempat, untuk bagaimana pengawasan langsung terkait rumah kos yang ada di wilayahnya masing-masing. Karena apabila ada pengusaha rumah kos yang tidak mengindahkan dari aturan yang ada di perda ini, pemerintah Kota Makassar dalam hal ini pihak perizinan bisa mencabut izin rumah kos tersebut, sehingga rumah kos tersebut apabila melanggar kemudian diberikan sanksi dan sudah berulang-ulang, maka rumah kos ini bisa ditutup izinnya. Nah, dalam perda ini juga adakah ketentuan Pak, misal untuk menetapkan bahwa rumah ini adalah rumah kos, yang mana sih sebenarnya itu dapat dikatakan sebagai rumah kos? Iya, jadi untuk klasifikasi tersebut belum ada aturan yang baku yang mengatur terkait itu, tetapi yang diatur dalam perda ini yaitu setiap rumah kos yang paling pertama harus memiliki papan nama atau pelang yang menunjukkan bahwa rumah ini adalah rumah kos, sehingga pemerintah Kota Makassar bisa lebih mudah memantau bahwa rumah ini adalah rumah yang menerima anak kos. Karena apabila tidak dipasangi pelang, ini kan kita tidak mengetahui apakah itu keluarga dari pemilik rumah, apakah ini tamunya, ataukah memang orang yang berkos di dalam situ. Jadi yang pertama itu memiliki pelang, sehingga selain pemerintah kota, warga di sekitar juga bisa mengetahui bahwa ini rumah kos, sehingga lebih mudah diidentifikasi dan diawasi. Yang kedua, rumah kos yang saya katakan tadi tidak boleh menyatukan antara putra dan putri. Kemudian rumah kos itu harus memiliki dalam 3 kamar harus ada 1 WC-nya. Jadi kalau mereka memiliki 9 kamar, otomatis minimal 9 WC atau kamar kecil yang disiapkan. Kemudian rumah kos itu harus memiliki ruang tamu untuk penerima tamu. Seperti itu. Oke. Nah, ini perda sudah ada sejak tahun 2011. Nah, menghitung dari tahun itu, bagaimanakah perda ini memberikan dampak positif di tahun ini? Ini kan saat ini karena digitalisasi Pak, akan memberikan efek yang sungguh luar biasa bagi generasi. Karena kan kebanyakan yang melakukan mungkin tinggal di rumah kos adalah yang nomor 1 adalah pelajar, orang yang kuliah, kemudian orang yang kerja dan sebagainya. Jadi begini, perda ini memang diciptakan di 2011, tetapi pengusaha-pengusaha yang membuka rumah kos tidak serta-merta bahwa
yang ada di 2011 saja. Sampai saat ini saja kita bisa menghitung bahwa setiap tahunnya itu ada beberapa pertumbuhan atau munculnya rumah kos baru di Kota Makassar. Tentunya dengan adanya Perda ini, setiap orang yang ingin membuka rumah kos akan diperhadapkan dengan peraturan daerah ini, sehingga baik rumah kos yang sudah lama ataupun perda, rumah kos yang akan muncul akan tunduk kepada aturan-aturan ini. Terkait digitalisasi, tentunya semua peraturan-peraturan daerah yang sudah diciptakan di Kota Makassar ini kita bisa langsung akses melalui website di pemerintah Kota Makassar, sehingga selain penyebarluasan yang dilakukan secara tetap langsung, ini bisa diakses oleh adik-adik kita yang ingin melihat apa sih aturan-aturan atau apa kewajiban baik dari pengusaha rumah kosnya maupun pengguna rumah kosnya. Seperti itu. Baik, kita masih akan melanjutkan obrolan kita di segmen selanjutnya, namun tetaplah bersama kami karena kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Tetaplah di Mabicara. Kembali di Mabicara, Makassar Bicara, tentunya dengan masih bersama dengan narasumber kita Bapak Ari Ashari Ilham, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Makassar. Tadi dikatakan perdanya mengikat secara menyeluruh, kemudian bagaimana sebenarnya pengenaan pajak untuk pada rumah kos ini? Iya, jadi sebenarnya untuk pajak atau pendapatan daerah yang dipungut dari rumah kos tidak berada dalam perda ini, itu dimuat dalam perda pajak daerah yang dimana dalam perda tersebut mengatur terkait pajak hotel, restoran, dan sebagainya. Itu termasuk dalam pajak rumah kos. Nah, rumah kos yang dipunguti pajak adalah rumah kos yang memiliki dari minimal 10 kamar yang disewakan kepada masyarakat atau penggunanya, sehingga rumah kos yang di bawah dari 10 itu belum dikenakan retribusi pajaknya. Mengapa hal itu menjadi sebuah perhitungan yang harus 10? Ini kan di Makassar mungkin banyak rumah-rumah kos yang mungkin tidak mencapai 10 dan sebagainya. Ya, ini memang perdanya sudah diatur jauh tahun-tahun kemarin ya, sehingga memang sudah mungkin dibutuhkan revisi-revisi terkait aturan-aturan yang diatur di dalam perda tersebut. Tetapi yang saya katakan tadi bahwa memang di Kota Makassar masih lebih fokus terkait pengaturan atau bagaimana menertibkan rumah kos yang ada di Kota Makassar. Belum dari segi untuk bagaimana mendapatkan pajak dari pengusaha rumah kos tersebut, karena kita melihat bahwa rumah kos yang ada di Makassar masih dalam artian rumah kos yang untuk para mahasiswa, kemudian anak sekolah, kemudian orang-orang yang bekerja dari luar tetapi gajinya masih rata-rata atau standar UMR, sehingga memang belum terlalu fokus terkait untuk bagaimana pendapatan daerah dari rumah kos. Ya, apakah di perda ini juga diatur? Itu kan terkait pengenaan pajaknya bahwa 10 ke atas baru dikenakan pajak. Ya. Nah, bagaimana dengan waktu lama tinggal penghuni atau penyewa rumah kos itu? Apa kategorinya, apa itu dikenakan juga atau seperti apa? Oh, tidak. Jadi terkait berapa lama pun si penyewa rumah kos di dalam situ itu tidak mempengaruhi terkait jumlah atau pengenaan pajak, karena yang diatur adalah jumlah kamar. Dan yang dikenakan kan di sini adalah pengusahanya, bukan perorangan individu penyewa ya Pak penyewa, ya. Iya. Nah, kalau ini menjadi sebuah bahan bahwa 10 kamar dalam satu titik atau seperti apa? Kalau 10 berhadap satu lokasi tapi 10 kamar itu bagaimana Pak? Jadi tergantung dari pelaporan usahanya. Jadi si pengusaha kos ini apabila memiliki satu rumah kos yang memiliki 10 kamar itu baru dikenakan pajak. Tetapi apabila
si pengusaha ini memiliki rumah kos yang berbeda-beda tempat, itu belum masuk dalam kategori pengenaan pajak. Atau bagaimana jika salah satu pemilik kos ini memiliki lebih dari rumah kos di berbagai titik lokasi? Nah, kalau kita gabungkan itu menjadi sangat banyak begitu. Iya, itu belum termaktub atau tidak masuk ke dalam perda ini. Makanya saya katakan tadi bahwa mungkin memang sudah saatnya dilakukan revisi-revisi terkait peraturan rumah kos itu. Nah, baru-baru ini kan kemudian dilakukan sosialisasi lagi Pak ya terkait Perda nomor 10 tahun 2011 ini bagi para pemilik rumah kos. Apa yang menjadi aspirasi dari para pemilik rumah kos yang disampaikan mungkin yang Bapak dengarkan? Iya, jadi pada saat sosialisasi ini tidak hanya si pengusaha rumah kosnya yang kita undang, tetapi pihak masyarakatnya juga, supaya kita bisa mengetahui, karena yang merasakan efek dari usaha rumah kos ini kan sebenarnya bukan si pemilik rumah kosnya, tetapi orang yang berada atau tinggal di sekitaran rumah kos, karena yang biasanya melaporkan itu terkait ada ribut-ribut atau kumpul-kumpul di malam hari, kemudian banyaknya tamu keluar masuk yang bukan muhrimnya, kemudian tidak tersedianya ruangan tamu untuk menerima tamu dan sebagainya, sehingga memang kita lebih membutuhkan terkait laporan-laporan atau aduan dari masyarakat yang masuk kepada kami dibandingkan keluhan dari si pemilik rumah kos ini, seperti itu. Baik, ini kan saya kembali lagi ke pengenaan pajak yang 10 ini, karena kan ada kos eksklusif Pak. Ini sumbangsi, harusnya ada sumbangsi kan ke sisi penerimaan pajak, karena kan eksklusif, kemudian sistemnya tidak lagi misal per bulan, ada yang per 3 hari, per mingguan dan segala macam. Ini penerimaannya jauh lebih banyak Pak dari rumah kos pada umumnya. Iya, jadi ada kategori yang membedakan ya antara homestay dengan rumah kos. Apabila homestay itu memang sudah ada aturan-aturan yang mengikat terkait itu, sehingga ini dibedakan antara pajak rumah kos dengan homestay. Terkait kos eksklusif itu sudah diatur, biasanya memang yang masuk kategori kos eksklusif itu yang memiliki kamar lebih dari 10, seperti itu. Jadi memang terpisah aturannya terkait yang mengatur retribusi pajak rumah kos dengan homestay dan kos-kosan eksklusif. Seperti apa Pak seharusnya pengawasan yang dilakukan ke bawah, karena ini semakin hari akan semakin banyak tumbuh rumah kos di Kota Makassar yang diterapkan oleh pihak eksekutif? Iya, tentunya di sini kita melibatkan pemerintah yang berada paling bawah ya, dalam artian paling bawah adalah yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di sini paling berat adalah tugas dari pihak kelurahan, karena harus selalu memantau di wilayahnya pertumbuhan terkait rumah kos ini, sehingga jangan sampai ada rumah kos yang tumbuh tanpa ada mengantongi izin dari pemerintah Kota Makassar, sehingga memang pengawasan harus lebih sering dilakukan, sehingga setiap ada rumah kos yang tumbuh ini harus sepengetahuan dan memiliki izin dari pemerintah Kota Makassar. Sejauh ini pendirian rumah kos itu masih bebas Pak ya, dapat dilakukan di mana saja, atau nanti ke depan akan ada aturan-aturan yang dibuat untuk itu? Ya, jadi begini, pemerintah Kota Makassar lagi menyusun atau lagi membuat peraturan terkait RT/RW yang baru. RT/RW ini kan mengatur terkait rencana tata ruang wilayah, sehingga di sini akan detail membahas atau mengatur terkait apa-apa saja usaha yang boleh dilakukan di situ, seperti itu. Tapi kalau melihat persentase penerimaan pajaknya belum signifikan, tetapi berapa persen sih Pak biasa penerimaan untuk dari rumah kos ini? Yang saya katakan tadi bahwa pemerintah Kota Makassar belum terlalu fokus terkait penerimaan di rumah kos, masih lebih mengatur terkait ketertiban dan ketentraman, sehingga memang rumah kos ini belum menjadi harapan dari pemerintah Kota Makassar untuk penyumbang PAD Pak ya, tetapi tumbuh subur Pak di Makassar ya? Iya, tumbuh subur, tetapi ini kita lebih melihat bahwa potensi untuk lebih memberikan fasilitas untuk orang-orang yang dari luar untuk masuk ke dalam Kota Makassar. Baik, kita akan melanjutkan obrolan kita di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Mabicara Makassar Bicara.
Baik pemirsa Fajar TV dan pendengar Fajar Radio, kita berada di segmen akhir dengan tema kita adalah sosialisasi peraturan daerah terkait dengan rumah kos di Kota Makassar. Nah, selain mengatur bagaimana saja fasilitas dan sebagainya, kemudian pengenaan pajak, juga ada sanksi yang diatur di dalamnya, Pak. Ya. Itu bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau terkait sanksi ini sama dengan hal-hal yang lainnya ya. Tentunya pemerintah Kota Makassar akan memberikan peringatan sampai 3 kali. Apabila sudah peringatan terakhir kemudian tidak diindahkan, maka izin terkait rumah kos ini akan ditutup sehingga tidak boleh lagi ada aktivitas atau kegiatan yang berbau rumah kos di usaha tersebut. Pelanggaran-pelanggaran yang biasanya terjadi apa saja, Pak, yang didapati? Ya, yang pertama terkait aturan menyatukan kos putra dan kos putri, kemudian ketersediaan fasilitas yang tidak dipenuhi ataupun penyalahgunaan rumah kos tersebut, karena banyak rumah kos juga yang ternyata disewakan per jam, kemudian disewakan per hari dan sebagainya. Itu kan akan sangat sulit diawasi oleh pemerintah Kota Makassar. Ini yang terkait pengenaan sanksi, apakah bersifat teguran atau memang nantinya akan ada pencabutan izin atau itu sudah berlaku, Pak? Iya, jadi kita memberikan teguran sampai 2 kali, kemudian pelanggaran yang ketiga sudah langsung dicabut izinnya, sehingga tidak boleh ada aktivitas rumah kos lagi di tempat itu. Berarti nantinya harus memang pengawasannya ekstra, Pak ya, karena rumah kos ini seperti yang Bapak katakan bahwa ternyata ada juga hal-hal yang disewakan per jam dan sebagainya. Ini kan untuk di luar apapun itu, apalagi untuk kepentingan negatif kan sesuatu yang harus kita perangi secara bersama, Pak. Betul. Makanya di sini sangat dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pengawasannya, karena yang memang mendapatkan gangguan paling terasa itu adalah di wilayah lingkungan rumah kos tersebut, sehingga di sini memang keterlibatan pihak ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat dan masyarakat di lingkungan rumah kos ini harus menjadi harus menjadi pengawas yang paling terdepan dalam mengawasi rumah kos di area wilayah masing-masing. Makassar ini kan terdiri dari 15 kecamatan ya kalau tidak salah. Betul. Sangat luas untuk rumah kos ini. Ya. Apa ini cukup untuk? Jadi Makassar 15 kecamatan dan 153 kelurahan, sehingga memang sangat banyak potensi untuk rumah kos ini bisa tumbuh. Tetapi memang rumah kos itu biasanya lebih banyak tumbuh di area kampus, kemudian sekolah dan pusat-pusat perkantoran, sehingga memang pengawasan atau controllingnya tidak terlalu sulit dilakukan ya. Karena sampai saat ini Pak semuanya sudah berjalan dengan baik. Karena perangkat daerah juga atau pihak RT RW kan ada di seluruh penyebaran Kota Makassar ini, sehingga pengawasannya akan lebih mudah untuk diawasi. Baik, dari Komisi B tentunya kemudian mewakili suara pemuda yang merupakan wakil rakyat dari generasi milenial, tentu tidak hanya membahas perihal isu-isu perda, rumah kos dan sebagainya. Apa yang menjadi konsentrasi Pak mewakili suara rakyat di parlemen? Jadi memang pada saat kita sudah masuk di dalam parlemen, kita sudah harus bekerja untuk semua elemen, bukan hanya untuk mewakili keterwakilan pemuda, tetapi harus bekerja untuk masyarakat Kota Makassar. Tentunya memang ada beberapa poin-poin yang kita akan perjuangkan terkait apa sih kebutuhan-kebutuhan anak muda di Kota Makassar, tetapi lebih global untuk bekerja di di parlemen ini. Memang sudah ada beberapa hasil-hasil dari kerja-kerja teman-teman milenial di Kota Makassar, tentunya dengan bekerja sama dengan Bapak Wali Kota terkait sudah dianggarkannya beberapa fasilitas-fasilitas kepemudaan. Contohnya di era ini kita sudah menganggarkan untuk ada lapangan sarana olahraga, mulai dari sirkuit balap dan sebagainya, itu sudah difokuskan di Untia nantinya, sehingga kita berharap, karena memang pada saat ini banyak sekali geng-geng motor, balap liar dan sebagainya, sehingga pada saat sirkuit itu sudah jadi, kita berharap bahwa teman-teman yang penghobi kecepatan ini sudah bisa memacu dirinya tersalurkan Pak apa yang menjadi bakat mereka tersalurkan dengan baik tentunya. Nah itu salah satu Pak ya daripada keterwakilan pemuda di DPR. Iya, karena memang kebetulan saya juga
sampai sekarang ini masih sering ikut kegiatan rally, drag race dan Hobi, sebagainya. Pak, ya? Hobi, ya. Jadi, Sehingga ikut mewakili serta. suara-suara dari teman-teman penghobi drag race. Ada tidak Pak perbedaan dari sebelumnya? Karena sekarang banyak wakil pemuda di Dewan. Iya, jadi kita melihat dari 50 anggota DPRD di Kota Makassar, ada sekitar 18 orang yang masuk dalam kategori milenial, sehingga memang terasa banyak perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Kita melihat bahwa contohnya misalnya pembuatan perda dan sebagainya, yang katanya dulunya itu bisa dibahas sampai setahun 2 tahun, di era kita sudah bisa dibahas sampai 3 sampai 6 bulan. Ini contohnya adalah semangat anak-anak muda dalam bagaimana untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Kota Makassar yang ada saat ini bisa lebih dipercepat. Lebih energik mungkin Pak, lebih ya, dengan energik. semangatnya yang lebih besar untuk itu. Semangatnya yang besar, kemudian dengan ide-ide kepemudaan, sehingga berani menerobos dalam artian yang positif. Ya. Nah, ini kan ada di Komisi B. Kira-kira peran pemuda dalam Komisi Bapak itu yang Iya, kalau untuk di Komisi B kan lebih mengarah ke pendapatan daerah, ya, sehingga kalau untuk kegiatan kepemudaan itu sebenarnya ada di Komisi B, ya, tetapi ini tidak menutup kemungkinan kita memberikan masukan-masukan atau saran-saran kepada teman-teman yang berada di Komisi D. Kita melihat juga bahwa komposisi yang ada saat ini di Kota Makassar, Ibu Wakil Wali Kota juga kan sebenarnya masih dalam kategori milenial, kemudian beberapa kepala dinas diisi dengan kaum milenial, dan kita melihat bahwa beberapa direksi atau pejabat Prusda juga diisi oleh kaum milenial, sehingga kita berharap bahwa dengan banyaknya kaum milenial yang masuk dalam pemerintahan Kota Makassar ini bisa mempercepat dan memberikan ide-ide terbaik dalam bagaimana menyukseskan tagline dari Pak Wali Kota Makassar, Makassar ini 2 kali tambah baik. Bahkan kalau kita bisa mengatakan bahwa Makassar itu harus 100 kali tambah baik. Apalagi di semua lini itu banyak pemuda di dalamnya. Ya, eksekutif, kemudian legislatif, semuanya pemuda. Ini kan tentunya ada keseimbangannya antara anak-anak muda dengan kaum senior. Kolaborasi Pak, ya? Kolaborasi, sehingga semangat anak muda ini masih bisa terkontrol juga dengan kehadiran teman-teman yang lebih senior tentunya, ya. Jadi berpadu secara lengkap di dalamnya, Pak, ya. Dan pemerintahan tentunya ke depan akan semakin lebih baik ketika memadukan keduanya, Pak, ya. Betul. Ketua DPR pun kan sekarang usianya masih 41 tahun, sehingga memang semangat energik di Kota Makassar itu luar biasa. Baik, kita berada di segmen akhir, Pak. Hal yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita pada hari ini, kemudian memberikan semangat kepada seluruh generasi muda tentunya. Iya, jadi saya bertitip pesan kepada semua pengusaha kos yang ada di Kota Makassar untuk bagaimana kita dibolehkan untuk berusaha, tetapi tetap berusaha dalam hal yang halal atau mengacu kepada peraturan-peraturan daerah yang ada, sehingga usaha-usaha dari pengusaha rumah kos ini tidak mengganggu di wilayah sekitar dan tetap berada dalam koridor yang diatur dalam perda tersebut. Kemudian sangat diharapkan peran serta masyarakat dalam hal pengawasan, dan tentunya saya berpesan kepada seluruh anak muda di Kota Makassar bahwa kita tidak boleh antipati terhadap politik, karena kita ini adalah penerus masa depan bangsa, di mana bangsa yang baik, bangsa yang akan maju adalah bangsa yang melibatkan anak mudanya di segala sektor atau di segala lini. Baik, terima kasih Pak atas kehadirannya di studio. Statement tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program Bicara untuk edisi hari ini. Terima kasih Pak Ari Ashari Ilham, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Makassar, sudah hadir bersama kita berbincang dalam program Bicara untuk edisi hari ini. Akhirnya saya Sartika Mukhtar pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.